Selamat datang. Kita saat ini mau melakukan interview podcast Pak terkait tugas kewarganegaraan. Jadi mau melihat seberapa besar dampak industri terhadap perekonomian warga sekitar. Babe kan warga sekitar kawasan nih, kita ada di kawasan MM ya, 2100 betul ya. Nah pertama mungkin perkenalan dulu aja ya. Jadi nama saya Ahmad Sobari, dari mahasiswa Binus University. Itu ya. Nah mungkin Babe bisa mengenalkan diri. Nama Babe siapa? Nama saya Endang. Pandang ya? Pandang panggilnya. Iya, usia udah berapa Pak? Usia hampir nggak salah 53 tahun ya. Berarti emang udah asli orang sini lah ya? Iya, udah asli dah. Siap. Nah kita lanjut ke pertanyaan ya. Berarti Babe nyaksin lah ya. Jadi dari kawasan ini belum rame sampai sekarang udah banyak pabrik dan segala macam. Menurut Babe ada dampaknya nggak nih secara ekonomi? Misalkan ekonominya warga sini makin membaik atau bagaimana? Ya, menurut Babe? Kalau menurut saya mah warga sini emang intinya baik, ya. Baik, sopan, ramah. Ya, seperti saya juga dagang gitu. Oh jadi sebelum ada industri mungkin kegiatan mungkin bertani atau gimana gitu ya. Sekarang jadi bisa ada dagang segala macam ya. Iya betul. Intinya mah emang saya jadi balik dagang pas ya? Industri Ada timbul industri, di sini. Ya. Nah, ada peluang buat dagang. Iya betul. Semuanya rata sama Be, dari kampung apa ada usaha lain kayak apa namanya kontrakan segala macam ada juga mungkin ya? Nggak ada. Kalau di tempat saya mah belum ada. Rata-rata jadi pedagang. Saya mau dagang sehari-hari dagang. Menyediakan dagangan untuk karyawan sini berarti ya? Iya betul. Nah untuk menurut Babe nih, ini kan Babe tinggal di pinggiran kawasan. Anak-anak pada kerja banyak nggak nih yang diserap sama pabrik-pabrik sini? Kalau maksudnya anak saya gitu? Ya anak Babe atau anaknya tetangga atau segala macamnya itu yang satu desa lah sama Babe itu banyak nggak yang pada kerja di kawasan industri ini? Oh yang banyak pada kerja di produksi ini ada semua. Nah itu dia anak saya. Oh anak Babe juga ada yang kerja di PT sini. Iya, Nah ada. Masuknya itu emang ditarik dari perusahaan gitu, ada jatah apa ngelamar sendiri Be? Itu mah anak saya ngelamar sendiri. Ngelamar sendiri melalui orangnya teteh. Nah jadi orang itu ini siapa anak saya Endang udah langsung. Jadi pada dasarnya ngelamar sendiri ya? Ngelamar bukan sendiri dari perusahaan iya, ngasih dari perusahaan. Bukan dari perusahaan Bukan. ngasih jatah ke warga sekitar gitu ya? Enggak. Nah selama Babe tinggal di sini dari perusahaan sekitar sini itu ada nggak yang pernah ngasih pelatihan gitu ke desa tempat Babe? Di tempat yang dari perusahaan ini belum pernah ya? Belum ada setahun kayak ngelatih anak-anak muda gitu biar nanti bisa langsung kerja di perusahaan ini belum pernah ada? Belum ada. Oke. Kalau bantuan gitu kayak kalau THR, kalau Desemberan, ada nggak tuh ngasih bantuan? Nggak ada. Hari raya, wah, aduh, parah itu. Nggak ada. Hari raya apapun ya, tahun baru nggak ada. Pulang, benar nggak ada, benar. Ini Allah. Nggak ada ya? Nggak ada. Siap, nggak ada. Jadi memang ada. Berarti kalau bisa saya simpulkan, meskipun Babe tinggal di dekat kawasan industri ya, betul. tapi pabrik-pabrik ini belum memberikan dampak perekonomian yang bagus gitu lah ya. Maksudnya ya, dalam artian ngebantu nih, misalkan ada bantuan, terus ada pelatihan buat anak-anak di sekitar pabrik, biar anak-anak itu bisa langsung kerja di sini. Itu belum ada kayak gitu ya? Belum ada. Siap. Habis itu selanjutnya menurut Babe ini, Babe kan anak
udah berapa nih? Udah 5 ya? 5. 5 ya. Berarti udah pada kerja semua ya? Yang kerja 3. Ya, yang kerja 3. Nah, saat mereka mulai bekerja, Be, menurut Babe itu sulit nggak sih dapat kerjaan? Ya itu mah yang penting anak saya udah sekolah, saya cuma mantau doang, mantau. Nah, udah kerja nggak? Udah Pak, udah. Kemarin gampang, habis lulus Gampang, berapa lama langsung dapat kerjaan? Langsung hampir kalau nggak salah nganggur ya nggak sampai setahun, timbang 6 bulan. 6 bulan langsung dapat kerjaan. Nah itu Babe anaknya sekolahnya apa tuh? SMA apa SMK? SMA. SMA ya? SMA semua, pesantrenan. Terus nomor 3. kerjanya berarti di pabrik sekitar sini? Iya. Siap. Oke, jadi gampang lah ya nyari kerjaan lah ya. Iya. Nah yang selanjutnya itu biasanya jenis kerjaannya apa, Be? Dia yang dibutuhin tuh bisa apa sih? Anak Babe tuh bisa apa? Jadi bisa diterima apa? Bisa jahit atau keahliannya apa itu? Ada nggak keahliannya? Nggak ada berarti. Nggak ada. Berarti nggak ada, cuman nanti berarti dilatihnya di pabrik berarti ya. Gitu ya. Jadi nggak ada keterampilan khusus lah ya Nggak ada. untuk masuk ke perusahaan-perusahaan ini. Iya. Oke. Nah terus Babe nih sebagai warga sekitar perusahaan ini, pabrik nih MM 2100, harapannya apa ya, Be, ke depannya? Kedepannya Sebagai warga yang deket tinggal sini. Nah, tolonglah ya, minta maaf sama dalam perusahaan ini ya, segala sesuatu yang kami berjiwa dagang kudu aman lah tempatnya gitu. Contohnya nih MM, jangan mengusir-ngusir yang pada kopi gitu. Cuman waktunya MM udah mengusir boleh, padahal kan saya waktunya pas saya dagang jangan dirapihin, jangan diusir-usir gitu. Jadi saya ngerti maksudnya. Pengennya itu disediakan sarana atau tempat dagang nih sebagai salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan nih, ya, betul. Biar warga-warga sekitar perekonomiannya bisa kebantu ya, betul. dengan cara berdagang di sekitar kawasan industri, disediain tempat, betul. Tidak diganggu, gitu ya, Be. Iya betul. Untung-untung bisa disediain sarana ya, Betul. jadi kita tinggal gelar doang gitu ya. Gelar doang. Siap-siap itu. Yang penting air, kedua ya masjid lah gitu. Ya betul, itu bagus lagi Be kalau misalkan disediakan tempat-tempat yang khusus lah untuk berjualan dan balik lagi intinya gimana caranya sesuai dengan topik yang saya lagi pengen gali. Sebenarnya pengen tahu warga di sekitar pabrik gede-gede banget nih, profitnya pasti juga lumayan. Tapi ada dampaknya nggak ke sekitar gitu? Oh, nggak ada. Nah berarti kan yang dirasakan Babe saat ini adanya pabrik ini belum berdampak positif terhadap perekonomian Babe sendiri ya. Iya, betul. Karena untuk kehidupan ekonomi sehari-hari juga Babe masih mencari pendapatan dengan cara berjualan gitu Be ya. Iya. Dan terkadang juga saat berjualan dipersulit oleh orang-orang kawasan ya Pak ya. Iya. Mungkin dengan alasannya demi keamanan, demi kerapian gitu betul. ya. Intinya. Oke, siap. Oke Be, saya rasa itu aja untuk interview saya hari ini. Terima kasih banyak nih udah meluangkan waktunya. Iya betul. Semoga harapan yang Babe tadi inginkan gitu bisa tepat tercapai. Amin. Makasih Be. Oke, terima kasih.